Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Aisyah Resyanti, NIM 256. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang lingkungan audit saat ini. Yang pertama, prinsip dasar etika profesi. Prinsip dasar etika profesi adalah tanggung jawab setiap anggota profesi akuntansi untuk bertindak untuk kepentingan umum. Apabila prinsip ini tidak dipatuhi, maka menyebabkan tindakan disipliner oleh badan profesional. Prinsip dasar etika profesi yang pertama adalah integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh mengaitkan dengan informasi yang salah, informasi palsu, atau menyesatkan. Yang kedua, objektivitas. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak boleh membiarkan perasaan pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota tidak boleh memihak dan tidak boleh membiarkan konflik kepentingan pribadi atau pengaruh orang lain yang mengganggu proses keputusan mereka. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Memperhatikan kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dipersyaratkan oleh badan profesional. Anggota juga harus bertindak dengan tekun, berhati-hati untuk menyelesaikan setiap tugas secara menyeluruh, mendokumentasikan semua pekerjaan, dan penyelesaian secara tepat waktu. Yang keempat adalah kerahasiaan. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang di luar tempat kerja. Di sini anggota harus menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial, dan penting untuk mewaspadai kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis atau anggota keluarga. Yang kelima, perilaku profesional. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan, dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Di sini, anggota harus jujur. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Tidak boleh mengklaim memiliki kualifikasi yang tidak mereka miliki. Dan anggota tidak boleh merendahkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh orang lain. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian penting ketika mematuhi prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektif. Ada dua bentuk kemandirian. Yang pertama adalah kemandirian pikiran, yaitu kemampuan bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Yang kedua, kemandirian berpenampilan, yaitu keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Tidaklah cukup bagi auditor untuk menjadi independen dari pikiran. Mereka juga harus terlihat mandiri. Auditor harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan untuk mengkompromikan independensi mereka, baik dalam pikiran maupun penampilan. Ancaman terhadap kemandirian. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi.
mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika firma akuntansi atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Contohnya, anggota tim asurans yang memiliki kepentingan keuangan langsung pada klien asurans. Yang kedua, ancaman ulasan diri. Dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, perusahaan yang melakukan layanan untuk klien asurans yang secara langsung mempengaruhi informasi pokok bahasan perikatan asurans. Yang ketiga, ancaman advokasi. Dapat terjadi ketika firma akuntansi dan staf asuransinya bertindak atas nama klien asuransinya. Contohnya, perusahaan yang mempromosikan saham dalam klien audit. Yang keempat, ancaman keakraban. Dapat terjadi ketika ada hubungan dekat antara perusahaan jaminan dan klien atau antara anggota tim jaminan dan direktur atau karyawan klien. Contohnya, personel senior yang memiliki hubungan lama dengan klien jaminan. Terakhir, ancaman intimidasi. Dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Contohnya, sebuah firma yang terancam litigasi oleh klien. Selanjutnya, pengamanan kemandirian. Pengamanan kemandirian digunakan untuk meminimalkan risiko munculnya ancaman dan untuk menangani ancaman ketika ancaman menjadi nyata. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, dan peraturan. Di sini mencangkup pendidikan akuntan, pembentukan kode etik, dan undang-undang yang mensyaratkan auditor untuk independen. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menempatkan mekanisme tata kelola perusahaan yang sesuai, seperti pembentukan komite audit, dan ini digunakan untuk menghubungkan antara mitra jaminan dan manajemen untuk meningkatkan independensi. Yang ketiga, perlindungan yang dibuat oleh perusahaan akuntansi. Perusahaan akuntansi memiliki berbagai pengamanan untuk memastikan independensi, yaitu memastikan kualitas layanan mereka dan mereka memberikan pendidikan berkelanjutan bagi staf mereka mengenai kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, hubungan auditor dengan orang lain. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk membentuk opini atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian wajar dari laporan keuangan yang disiapkan oleh kliennya. Dalam melaksanakan auditnya, auditor eksternal berhubungan dengan staf dan manajemen klien secara teratur. Hubungan yang pertama adalah auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham dari perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan opini yang terkandung di dalamnya untuk menginformasikan kepada mereka tentang keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. Yang kedua, auditor dan dewan direksi. Auditor eksternal membaca risalah rapat dewan untuk menentukan arahan strategis perusahaan yang akan diambil.
Informasi yang dapat ditemukan dalam rapat dewan adalah tingkat dividen yang diumumkan, rencana pembelian aset yang signifikan, pembelian dan penjualan investasi besar, dan perjanjian besar dengan perusahaan lain yang dapat dipertimbangkan. Yang ketiga adalah auditor dan komite audit. Komite audit memastikan bahwa laporan keuangan benar dan auditor eksternal memiliki akses ke semua bukti laporan untuk membentuk opini. Meskipun tanggung jawab akhir atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan berada pada dewan direksi, komite audit dapat meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan ini. Auditor dan audit internal. Audit eksternal memandang audit internal sebagai bagian perusahaan yang diaudit, sehingga fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Karakteristik audit internal. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas mengacu pada bagaimana audit internal berfungsi dalam struktur organisasi klien. Yang kedua, kompetensi teknis. Kompetensi teknis mengacu pada keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. Yang ketiga, kecermatan profesional. Kecermatan profesional mengacu pada dokumentasi, perencanaan, dan pengawasan fungsi audit internal. Keempat, komunikasi. Komunikasi antara audit internal dan eksternal dicapai melalui penjadwalan rapat rutin. Auditor eksternal memiliki akses ke dokumentasi audit internal sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada tanggung jawab hukum. Auditor eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Artinya, auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit. Apabila auditor ditemukan lalai, mereka dapat dituntut atas kerugian oleh klien mereka atau pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Tort, untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, harus ditetapkan bahwa yang pertama, tanggung jawab hukum kepada klien. Seorang klien dapat menetapkan bahwa auditornya berhutang kewajiban dengan menggunakan hukum kontrak. Berdasarkan hukum kontrak, klien harus menetapkan bahwa auditor melanggar tugas mereka. Untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, penggugat, baik klien atau pihak ketiga, harus menetapkan, misalnya, bahwa auditor tidak mematuhi standar auditing, pernyataan etis, dan tidak mematuhi hukum yang berlaku pada saat melakukan audit. Yang kedua, kelalaian kontributif. Kasus yang melibatkan kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan kerugian. Kasus ini menyoroti bahwa direktur perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan laporan keuangan benar dan adil. Sedangkan auditor juga memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan yang tidak menutup tanggung jawab dari direktur perusahaan. Yang ketiga adalah tanggung jawab pihak ketiga. Karena pihak ketiga pada umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor, mereka harus mengandalkan undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor. Sementara pihak ketiga juga harus membuktikan bahwa auditor lalai dan pihak ketiga menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian tersebut. Yang keempat, penghindaran litigasi.
Litigasi yaitu penyelesaian sengketa antara beberapa pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Ada beberapa cara auditor dapat menghindari litigasi. Yang pertama adalah mempekerjakan staf yang kompeten. Yang kedua, melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. Yang keempat, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit. Yang kelima, menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan. Yang keenam, bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah yang signifikan. Yang terakhir, menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien. Yang kelima, penerimaan klien dan kelanjutan keputusan. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Sebelum menerima klien baru, harus ada pertimbangan yang diberikan untuk setiap ancaman terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar etika profesional. Ancaman terhadap prinsip dasar etika profesional akan terjadi jika calon klien tidak jujur, terlibat dalam kegiatan ilegal, atau agresif dalam penafsiran terhadap aturan akuntansi. Untuk memastikan kompetensi profesional dan kehati-hatian, firma audit harus memastikan bahwa ia memiliki staf yang tersedia pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan auditnya. Tahap terakhir dalam proses penerimaan dan keputusan keberlanjutan klien melibatkan persiapan surat perikatan. Surat perikatan disiapkan oleh auditor dan diakui oleh klien sebelum dimulainya audit. Ini adalah bentuk kontrak antara auditor dan klien. Terima kasih.